Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Savelais. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan membuat salah satu video pembelajaran. Materi yang akan saya bawakan tentang hidrosfer. Selamat pagi anak-anak. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang hidrosfer. Namun sebelum kita melanjutkan materi, Ibu ingin bertanya, materi minggu lalu tentang apa? Ya, jadi materi minggu lalu tentang atmosfer. Seperti yang kita ketahui, bahwa atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Oke, next. Sekarang kita akan memulai materi baru kita tentang hidrosfer. Apakah ada yang tahu apa itu hidrosfer? Oke, silahkan gerak piano. Ya, jadi hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi. Hidrosfer berasal dari bahasa Inggris hidro yang artinya air, sedangkan sphere yang artinya bulatan atau lingkup. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa jumlah air di bumi ini relatif tetap, tidak berubah. Ada yang tahu mengapa dikatakan demikian? Oke, Ibu akan menjelaskan. Dikatakan relatif tidak berubah karena jika ada perubahan, yang berubah itu hanya wujudnya saja. Misalnya, pada musim panas, sebagian es dari padat menjadi cair, sehingga kesannya cairannya lebih banyak dibandingkan padatnya. Namun sebaliknya, pada musim dingin, cairannya berkurang karena membeku lagi menjadi salju atau es yang sangat keras. Oke, nah sekarang kita masuk pada fungsi hidrosfer. Fungsi hidrosfer ada dua, yaitu yang pertama, sumber kehidupan utama bagi manusia, dan yang kedua adalah menyediakan tempat bagi hewan dan tumbuhan untuk hidup. Sekarang Ibu akan memberi satu pertanyaan. Mengapa terjadinya hidrosfer? Ya, silahkan kamu menjawab. Oke, baik. Ya, hidrosfer terjadi karena pemanasan sinar matahari yang membuat air menguap, kemudian uap air mengalami kondensasi sehingga mencapai ketinggian tertentu. Baik anak-anak, sekarang kita akan lanjut pada poin yang berikut, yaitu tentang unsur-unsur hidrologi atau siklus air. Apakah ada yang sudah tahu unsur-unsur hidrologi? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Unsur-unsur hidrologi yang pertama yaitu evaporasi. Ada yang tahu apa itu evaporasi? Ya, jadi evaporasi adalah proses penguapan air dari tubuh-tubuh air, yaitu sungai, laut, dan danau yang diakibatkan oleh pemanasan sinar matahari. Unsur yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi adalah penguapan yang terjadi pada makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Tumbuhan mengeluarkan uap H2O dan CO2 pada siang hari yang panas, sehingga transpirasi berlangsung melalui pori-pori daun yang berhubungan dengan udara. Next, yang ketiga adalah sublimasi. Ada yang tahu sublimasi? Ya, seperti itu. Sublimasi adalah proses perubahan es menjadi uap air tanpa melalui proses pencairan terlebih dahulu. Nah, yang keempat adalah intersepsi. Intersepsi adalah proses tertahannya air hujan pada permukaan tanaman yang kemudian diuapkan kembali ke atmosfer. Yang kelima adalah kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud uap air menjadi titik air di atmosfer.
Dan yang keenam adalah adjeksi. Adjeksi adalah butiran air yang berbentuk awan, bergerak secara horizontal, dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang dibantu oleh angin. Yang ketujuh adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Yang berikut adalah runoff. Runoff adalah air yang sudah jatuh ke permukaan bumi yang tinggi akan mengalir ke tempat yang lebih rendah melalui sungai dan anak sungai. Dan yang terakhir adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Oke, itu adalah materi kita tentang hidrosfer. Apakah ada yang ingin bertanya? Ibu persilahkan. Sekian dan terima kasih.